Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Ada pertanyaan yang masuk ke redaksi Sahabat Muslim TV. Saya sering tugas keluar kota 3 sampai dengan 7 hari dan menginap di hotel. Yang ingin saya tanyakan, bolehkah saya melakukan sholat jamak qashar? Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, jika boleh berapa hari batasan untuk sholat jamak tersebut? Jazakallah khairan. Dari penanya Muhammad dari Banda Aceh. Pertama, terkait dengan safar, sebagaimana ma'ruf khilaf para ulama, batasan safar, batasan jarak dan batasan waktu, khilaf para ulama. Adapun ringkasan dari jawaban dari khilaf para ulama, kembali kepada uruf. Anda keluar kota mana? Kembali kepada uruf. Sebagaimana kaidah usul fiqh, annal 'adah muhakamah, bahwasanya uruf, adat kebiasaan itu bisa jadi hukum selama perkara tersebut, adat tersebut gak menyelisih syariat. Seperti misalkan urufnya Jabodetabek gak ada safar, gak ada urufnya safar, berarti gak ada safar kita Jabodetabek ya. Kalau misalkan orang Jabodetabek sampai ke Indramayu sudah termasuk uruf safar, termasuk, maka dia safar. Kalau Anda keluar kota, sudah keluar kotanya masuk uruf, maka Anda musafir. Ketika Anda di perjalanan, ya, ketika Anda di perjalanan, maka itu termasuk perkara bukan hanya sunnah, wajib untuk Anda qashar sholat. Ketika Anda dalam perjalanan, Anda wajib mengqashar. Dan ketika sholat qashar, namanya qashar itu pada sholat-sholat yang 4 rakaat, ya, seperti duhur, asar, ya, itu jadi 2-2. Adapun maghrib, tidak ada ceritanya maghrib 1,5, ya, maghrib 3, isyaknya yang jadi 2. Kemudian hukumnya jamak qashar, hukumnya jamak qashar sunnah. Mengqashar hukumnya wajib, menjamak hukumnya sunnah. Asar, duhur dengan asar dijamak qashar, maghrib dengan isya jamak qashar. Jangan sampai terjadi ya duhur, asar, maghrib, isya semua jamak qashar ya. Ini terjadi di sebagian negeri seperti negeri Yaman. Ada orang namanya jama'atut tahzin, orang yang makan daun kot ya, yang bikin fly ya, mereka ngekot ya, akhirnya fly. Apa yang mereka lakukan? Biar nggak sholat setelahnya. Karena mereka kalau makan kot, itu biasanya apa? Efeknya keluar air madi. Air madinya keluar tanpa sadar. Karena kebiasaan ngekot, melemahkan saraf. Akhirnya apa? Udah dijamak duhur, asar, maghrib, isya. Ngekot santai terus, sampai fly terus. Ya, ini nggak dianjurkan. Bahkan kot haram. Ini yang pertama, uruf. Urufnya Anda masuk nggak? Ya. Kalau urufnya masuk safar, maka di qashar itu wajib, di jamak qashar itu sunnah. Ya, itu sunnah. Mana yang paling afdal? Jamak takdim atau jamak takhir? Takdim atau takhir? Khilaf para ulama, ya, di antaranya mengatakan jamak takhir lebih afdal daripada jamak takdim. Adapun masalah jamak sendiri, menjamak salat, ya, sebagaimana hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, juga riwayat Imam Ahmad, ya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam jama'a baina dhuhur wal asr wal dhuhur wal asr wal maghrib wal isya bila udhrin, bila khauf, bila matar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak salat, ya, pernah menjamak salat antara duhur dan asar, terus kemudian maghrib dan isya. Enggak ada udhur, enggak ada rasa takut, enggak ada hujan, juga Nabi enggak safar sesekali. Apa hikmahnya demikian? Untuk apa? Agar tidak memberatkan umatnya. Artinya apa? Boleh sesekali Anda nggak safar, Anda nggak sakit, nggak ada hujan, sesekali, namanya sesekali, jarang sekali. Ya, dilakukan tiba-tiba duhur sama asar di jamak. Nggak ada sebab apa-apa, sesekali. Tapi untuk safar, qashar wajib, jamak qashar sunnah. Jamak qashar sunnah. Jarak kapan? Sudah kita sampaikan, kembali kepada uruf. Kemudian kalau Anda sudah keluar kota, sudah sampai perjalanan dan Anda tinggal di satu kota, ya, Anda tinggal di satu kota, misalkan Anda tinggal di kota, ada 2 gambaran.
Anda tinggal di kota tersebut, tahu batasan waktunya. Anda diberikan tugas selama 2 pekan Anda tinggal di kota tersebut. Ulama khilaf, kalau Anda tahu waktunya, berarti ketika Anda sampai kota tersebut, Anda sudah bukan musafir lagi. Anda mukim di situ. Kenapa? Karena Anda tahu jelas sampai kapan Anda di sana. Kalau Anda tinggal di situ, tapi nggak tahu sampai kapan, maka boleh Anda menjamak dan mengqasar. Ketika Anda nggak tahu sampai kapan. Ya, perkara fikih, perkara yang wasi', perkara yang khilaf, pembahasannya sangat banyak. Dan lebih afdol, kalau Anda sudah sampai di satu kota, sudah nggak di perjalanan lagi, keluar kota, ya, Anda di satu kota, Anda tinggal di situ, yang lebih afdal menjawab adzan. Ya, mengagungkan syiar Allah dengan Anda ikut jamaah dengan para mukimin, orang yang ada di kota tersebut. Ya. Adapun batasannya, kalau Anda boleh menjamak qasar, batasannya sampai kapan? Tergantung tadi, ya. Khilaf para ulama, ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 19 hari. Itu khilaf para ulama. Tapi yang jelas apa? Kalau Anda tahu waktunya, ini pendapat yang paling kuat, Anda tahu waktunya, batasan waktunya, maka lebih baik Anda jadi mukim di situ. Tapi kalau Anda nggak tahu sampai kapan, walaupun itu berbulan-bulan yang panjang, Anda boleh menjamak qasar. Ya. Tapi yang lebih afdal, kita katakan sekali lagi, lebih baik Anda sholat bersama mukimin. Apalagi di situ Anda tinggal bersama keluarga Anda, misalkan mertua Anda di situ, Anda nggak sholat, akan timbul fitnah. Mereka ilmunya belum sampai, Anda sholat di rumah terus, jamak qasar. Ini aliran sesat apalagi. Kenapa? Karena sunnah belum paham. Ya, sebagaimana hadis, walaupun hadis ini sanadnya lemah, tapi maknanya sahih. Sebagaimana dikatakan Syekh Muqbil rahimahullah. Apa bunyi hadis ini? Afa anta bimuhadditsin qauma haditsan lamma yablughu uquluhum illa li ba'dihim fitnah. Apakah kamu mau menyampaikan suatu hadis yang hadis ini belum sampai akal mereka, kecuali akan timbul fitnah? Maka lebih baik Anda sholat. Ya. Dan itu mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, Abdullah ibnu Ummi Maktum minta izin kepada Nabi. Dia ini biasanya dituntun ke masjid dalam keadaan serigala, anjing, seandainya maghrib isya sudah muncul. Ya, kemudian dia ini ingin minta rukhsah agar sholat di rumahnya. Karena apa? Dia buta. Dia harus dituntun orang. Ya, kadang dia ini pakai tongkat. Ya, kadang tongkat terjatuh-jatuh, jalan nggak tahu, kejeblong atau apa nggak paham. Ya, dia minta udzur kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi? Nabi bertanya kepada dia, hal tasma'an nida bis shalah? Apakah kamu mendengar suara adzan? Kemudian apa kata beliau? Naam. Iya Rasulullah, saya dengar suara adzan. Apa kata Rasulullah? Fa'ajib. Tetap jawab panggilan adzan. Artinya apa? Tetap sholat. Lah ini orang buta. Ya. Dalam keadaan dia sendirian, pakai tongkat, dalam keadaan banyak anjing. Ya. Bisa jadi ada hewan yang dia nggak tahu bahaya nggak untuk dia jalan sendirian. Dia tetap diperintah Rasulullah selama mendengar suara adzan datang. Di hotel juga demikian. Seandainya Anda di hotel, agungkan jawaban syiar Allah ini, turun ke lift lantai bawah, cari masjid, dan Anda pakai peci, pakai baju busana muslim, itu syiar Anda. Berapa banyak orang masuk Islam gara-gara lihat penampilan yang indah. Masya Allah. Berapa banyak orang Islam pakai pakaian Islam dijaga dari maksiat kepada Allah. Sebagaimana cerita dari Syekh kami, ya, ada seseorang baru hijrah, pakai jenggot lebat, pakai jubah, Masya Allah. Ya. Suatu ketika dia sedang futur, imannya sedang drop, datang masuk diskotik. Ketika masuk diskotik, kira apa yang terjadi? Satpam melarang dia, kalau kamu mau masuk, potong jenggot kamu, lepas pakaian jubah kamu, ganti pakaian diskotik. Kemudian dia sadar, ternyata pakaian juga menjaga diri dia. Ya, termasuk bagian dari iman. Ternyata penampilan dia menjaga diri dia. Allahu Akbar. Ya, sambut syiar-syiar Islam. Ya, tampakkan syiar Islam. Ya, bisa jadi dengan penampilan Anda banyak orang sadar yang tadinya nggak sholat 5 waktu, penjaga hotel, ya, yang cleaning service, faham, ya Allah, nikmatnya lihat orang yang giat menjawab jawaban adzan. Ini bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.